Politik luar negeri suatu negara merupakan strategi dan pedoman dalam melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara lain di kancah internasional. Kebijakan politik luar negeri suatu negara sangat ditentukan oleh kebijakan nasional masing-masing pemerintahan. Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia dari mulai berdiri sebagai negara baru, era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi saat ini. Yumetri Abidin dalam Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia 2017 menyebutkan, prinsip dasar politik luar negeri Indonesia telah memanifestasikan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut ini. Indonesia melakukan politik damai. Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara lain dengan saling menghargai dan tak melakukan intervensi atas permasalahan dalam negeri. Indonesia mendukung penuh atas terciptanya perdamaian dunia dengan ikut serta dan aktif dalam organisasi internasional. Indonesia mempermudah pertukaran pembayaran internasional. Indonesia membantu melakukan keadilan sosial secara global yang berlandasan pada piagam PBB. Indonesia melakukan untuk memerdekakan negara-negara yang masih terjadi. Landasan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia dilandai dengan landasan Injil konstitusional dan operasional. Berikut ini adalah pemaparan dari tiga landasan tersebut sebagai mana dijelaskan dalam UUD nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Landasan Inggris Pancasila merupakan landasan Injil politik luar negeri Indonesia, maka kebijakan politik luar negeri Indonesia juga harus dijiwai Pancasila dan mencerminkan ideologi bangsa Indonesia. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia telah tersemat pada alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan operasional. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia telah direalisasikan secara dinamis mengikuti perkembangan zaman dan kebijakan masing-masing orde. Politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru ditandai dengan turunnya Presiden Soekarno dari kursi pemerintahan. Rezim Orde Baru identik dengan kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun hingga akhirnya lengser ke Prabon akibat gelombang reformasi 1998. Dikutip dari soal perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama negara-negara ASEAN yang disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, pada masa Orde Baru telah terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia. Hubungan diplomatik kurang terjalin dengan baik dengan beberapa negara karena karakter pemimpin dan bangsa begitu kuat dalam pandangan internasional. Apalagi dengan faktor power shift usai Perang Dingin yang menjadikan politik di masa itu sangat kuat dan tegas ketika berhadapan dengan dunia luar. Pada masa ini, Orde Baru memfokuskan Indonesia pada pembangunan sektor ekonomi. Hal tersebut berangkat dari pembacaan bahwa faktor-faktor seperti kondisi domestik, modalitas, struktur, dan proses penentuan politik luar negeri, agenda utama, isu-isu domestik yang dominan, dan gaya serta pola kepemimpinan politik menjadi sangat berpengaruh terhadap negara Indonesia pada saat itu. Maka dari itu, Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan terkait politik luar negeri Indonesia, di antaranya dengan membangun hubungan baik dengan pihak-pihak Barat dan Good Neighborhood Policy melalui ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Pada awal Orde Baru, tujuan utama politik luar negeri Indonesia adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan.
serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Kebijakan politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru. Adapun beberapa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan pada masa Orde Baru antara lain sebagai berikut. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia yang diserukan oleh Soekarno akhirnya dihentikan oleh Presiden RI selanjutnya yakni Soeharto. Hal tersebut dikarenakan Indonesia berupaya mengembalikan kepercayaan dari negara-negara barat dan membangun kembali perekonomian bangsa melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Konfrontasi tersebut berakhir setelah ada Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri memutuskan untuk menandatangani perjanjian Bangkok pada 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai negara berdaulat. Pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan asosiasi tingkat regional Asia Tenggara yang dibentuk pada 31 Juli 1961. Indonesia terlibat penting dalam proses pembentukan ASEAN. ASEAN menjadi salah satu barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia. Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia difasilitasi dan dicari solusinya dalam forum regional ini. Memperbaiki hubungan dengan RRC sejak Oktober 1967, hubungan antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina agak kurang harmonis. RRC dinilai punya peran dalam gerakan 30 September pada tahun 1965 yang dilibatkan Partai Komunis Indonesia. Maka dari itu salah satu Soekarno lengser, Soeharto berusaha memperbaiki kembali hubungan dengan RRC. Hal tersebut dikarenakan Soeharto melihat RRC punya pengaruh krusial dalam politik dunia secara umum dan wilayah Asia Pasifik secara khusus.